dari awal tuh nge-publish relationship kita, pertanyaan yang paling banyak muncul itu adalah how did you guys first meet? Ketemu di mana? Kenal dari mana? Dan selama 2 tahun pacaran itu nggak pernah aku jawab sama sekali. Tiap kali ada yang tanya aku selalu kayak menghindari question itu. Karena kita ketemu dari Bumble. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanya di Instagram aku. Pertanyaan yang paling banyak adalah love story. How did you guys first meet? Ceritain pas pertama kali ketemu. Jadi ini kita bakal cerita. Kita ketemu dari Bumble di tahun 2022. Waktu itu posisinya kita sama-sama recently putus, kayak beberapa bulan sebelum putus gitu. Sebenarnya aku dipaksa main Bumble sama temenku, kayak disuruh gitu lah, kayak main Bumble lah, udah single juga. Terus waktu itu aku lagi ke konsernya Billie Eilish. Aku inget banget, aku cuma di Singapura 3 hari. Jadi waktu itu aku swipe naik sama beberapa orang. Tapi yang paling gercep itu Julius, karena dia langsung book restoran. Itu aku lumayan kaget sih. Agustus 20 match, terus Agustus 21 aku konser Billie Eilish. Agustus 22, which is actually on my birthday, kita first date. Nah, first date-nya itu juga kan aku pulangnya ke Batam lewat Harbourfront. Itu tuh kayak connected ke mall gitu, namanya Sipo City. Jadi waktu itu kita dinner di sana sambil temen aku sama pacarnya itu keliling mall. Jadi kayak aku ngerasa even is kayak lu aneh or anything, gue bisa kayak oh my friend is picking me up. Jadi gue bisa kayak tabut gitu loh. Itu kayak very fake environment lah. Sebenarnya konteksnya sama. Waktu itu event emang baru putus, lagi actively looking juga. Terus ketemu orang Indo, match itu tuh lumayan menarik di Singapura karena kan kita pasti udah punya shared interest. Terus kita speak both of us speak the same language gitu loh, sama-sama bisa bahasa Indo. Pasti juga lebih bisa connect at a different level gitu dibanding kalau date sama Singaporeans atau other nationalities gitu. But were you looking for a serious relationship waktu itu? Waktu itu sebenarnya konsepnya gak necessarily langsung kalau misalnya terus langsung bilang oh gue mau cari yang serious relationship. Enggak sih, waktu itu lebih kayak casual aja ya, emang lagi looking aja. Next question, first impressions masing-masing dan awal ketemu gimana sih? Awal ketemu Bumble ya? Iya. First impression Waktu itu, jadi konteks gue tuh nggak pernah sebelumnya ketemu atau bahkan ngobrol sama orang yang berprofesi di bidang kreatif, content creator. Jadi waktu itu kalau lu notice, gue tuh curious banget. Gue nanya banyak banget pertanyaan tentang dunia content creating. Tuh kayak nggak sempet ngunyah gitu. Iya. Jadi kita kayak pas kita makan, masih inget banget makan burger kan waktu itu, German burger ya, apa namanya? Hans im Glück. Kita makan sana, porsinya gede banget. Tapi kita jadi kayak nggak bisa makan karena gue tuh kayak nanya terus tentang content creating. Oh ini konsepnya gimana, brandnya biasanya approach-nya gimana, terus ada PIC-nya apa enggak, ganti-ganti apa enggak, projectnya kayak apa. Pokoknya gue tanyain in detail. Interview. Iya, sampai gue tanyain semuanya. Jadi waktu itu gue datang dengan curiosity yang sangat besar. Dan itu based on respect gitu, karena gue tuh tipe orangnya kayak kalau ada orang yang bekerja di industri yang berbeda dari gue tuh merasa naturally mereka keren gitu. Itu sih, jadi itu first impression. Ini kalau ngomongin first banget ya, jadi gue lebih malah distracted sama content creatingnya daripada the dating itself ya. Kayak padahal kan waktu itu konsep kita dating ya sebenarnya, tapi first impression gue tuh malah sangat karir content creation dia gitu. Iya, jadi waktu itu sebenarnya gue hampir nggak nanya sama sekali. Bener. Aku kayak hampir nggak nanya sama sekali gitu. Cuman kayak oh kuliah NTU gitu-gitu, gimana di Singapura. Tapi kayak sebenarnya kayak interview gitu. Iya. Tapi bukan gue ngomong terus kan, gue nanya terus kan. Iya. Ngomong terus, dia ngomong ke Benar dia nanya terus. Habis dia nanya dia makan. Terus aku kayak burgerku cuman kemakan setengah. Aku kayak belum selesai ngunyah dia udah kayak tanya gitu. Cuman very interesting karena sejujurnya as a content creator a lot of people sebenarnya look down on your job. Kayak ngerasa kayak oh enak ya temen kayak sentil doang duitnya banyak gitu. A lot of people don't give the amount of respect. Dan kalau misalnya mereka nanya pertanyaannya itu suka kayak merendahkan gitu. Kayak misalnya kayak nanya oh lu kalau satu konten dibayar berapa gitu. Terus kayak the moment you answer enak banget ya cuman story gitu doang, apa gue jadi influencer juga kayak gitu loh. Tapi Julius tuh nanyanya kayak dari sisi technical, dari sisi technicalnya banget. Jadi kayak bener-bener curious. Terus setelah itu
aku nyadar oh ternyata 1,5 jam itu nggak cukup, cause I barely know him at that time. Kan jadi kita pembicaranya karir banget ya, dia kayak nggak ada nanya hobimu apa gitu, nggak ada kayak ngebahas karir terus, which I like. Nggak flirty, kayak nggak flirty sama sekali. First date kita tuh kayak temenan gitu, kayak networking sama sekali nggak flirty. I like it karena aku nggak suka yang kayak menye-menye gitu. Apa sih yang bikin si Cher dan Kojo tertarik satu sama lain dan bikin yakin buat memilih? Sebenarnya singkatnya cocok aja sih. Ya udah kayak semua hal dalam kehidupannya itu kayak cocok gitu. Jadi kayak aku ngerasa Julius itu mirip porsi cowoknya aku, tapi dia bisa komplit aku di hal-hal yang aku nggak bisa. Flaws yang dia ada semuanya aku bisa tolerate. Kayak itu deh, how you find the right person ya. Harus bisa kompromi, bukan melanjutkan hubungan dengan basis bahwa oh nanti dia berubah. Iya benar. Asumsinya kalau dia nggak berubah, lu bisa kompromi nggak? Jadi kan it's a game of compromise deh. Jadi kalau bisa kompromi lanjut. Waktu itu kan emang first impression, abis first impression kita ngobrol-ngobrol. Gue tanya banyak tentang perkariran dan terus dari situ dia tuh cerita banyak tentang how she started her career di content creating dari zaman kuliah. Terus bener-bener start YouTube from zero sambil kuliah, sambil bikin video di kos-kosan dia waktu itu. Gue personally orangnya lumayan ambisius. Jadi gue dari SMA juga kayak sangat ambis lah istilahnya. Kuliah juga lumayan ambis buat cari-cari magang. Jadi ketika ngeliat orang yang naturally ambisius juga terus punya level of aspiration yang sama, gue tuh kayak impress banget. Plus kita sefrekuensi kalau ngomong. Interestingly sefrekuensi meskipun kita bergerak di bidang yang sangat berbeda. Itu yang waktu itu kayak gue menarik banget. Dia bergerak di bidang kreatif, gue kerja kantoran. Jadi kan sebenarnya nggak nyambung gitu kalau orang ngejudge ya. Tapi in actuality kita ngobrol nyambung banget waktu itu. Itu sih sebenarnya yang bikin gue yakin juga. Gimana caranya tahu sifat asli orang? Sering ketemu orang yang aku kira baik ternyata enggak. PDKT itu harus 6 bulan. FYI, kita PDKT 6 bulan. Karena aku yang maunya PDKT 6 bulan. Dan itu juga hal yang mungkin banyak orang ngerasa unacceptable, tapi for me it really makes sense. Kita waktu itu menjalaninnya agak beda dan aku ngerasa nggak semua orang bisa terima cara ini. Aku bilang ke Julius, aku cuma mau pacaran dia ketika kita PDKT udah nyentuh 6 bulan, dan selama 6 bulan itu aku nggak bakal komit dan aku nggak expect dia untuk komit. Jadi selama 6 bulan itu kita deket sama orang lain juga. I know it's unacceptable for a lot of people, but for me it makes sense karena itu udah dibilang dari awal. Yang penting itu kita nggak mislead each other gitu loh. Misalnya kita lagi PDKT, aku pura-pura komit tapi ternyata aku masih deket sama cowok lain, itu nggak boleh. Tapi ini tuh kita udah ngomong 6 months no commitments. Karena beberapa kali aku pacaran, PDKT itu terlalu singkat, ternyata setelah pacaran 1-2 bulan sifat aslinya tuh muncul. Dan aku nyadar sifat asli itu selalu muncul setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan tuh orang udah nggak bisa nge-suppress sifat aslinya gitu. We've planned for the future. Sebenarnya dari sisi aku kan gini-gini aja ya, soalnya kan aku yang di Jakarta, tapi Julius yang bakal pulang ke Jakarta. Dari dulu memang gue tuh ada aspirasi buat terjun ke dunia entrepreneurship ya kan. Jadi emang dari awal alasan ngambil major in business juga di kuliah itu karena emang pengennya end goalnya ke entrepreneurship. Begitu grant beres mau langsung keluar Indo. Nah tahun depan itu tahun ketiga grantnya beres dan kebetulan kontrak sewa rumah juga di Singapura itu juga habis di akhir tahun depan. Jadi akhir tahun depan kita akan di Jakarta untuk sama-sama bergerak di bidang entrepreneurship. Jadi sebenarnya untuk mempersiapkan, jadi gue udah mulai beberapa effort sekarang. Salah satunya itu adalah Bobot. Jadi itu semacam digital tech agency. Kita berfokus di app dan web app development. Fokusnya untuk B2B. Jadi kalau Anda punya bisnis dan butuh solusi IT, butuh custom web, butuh custom app, sistem, desain display, apapun itu, bisa ke Bobot Teknologi Indonesia. Jadi ya, that's the plan for the future. Semoga aja aman. Keep supporting Julius and you. Semoga you get to know us more. Meskipun udah 2 tahun, akhirnya kita bersita. So yeah, I guess I'll see you in the next video. Bye. Bye-bye.